Hola, selamat malam. Em, Malam ini gue akan bikin preview Barcelona MU dan Ajax Juve. Kemarin gue nggak bikin karena untuk gue itu ya pertandingan udah jelas lah Liverpool lolos dan kemungkinan besar juga City yang akan lolos. Oke. Tapi malam ini akan lebih seru karena ya dua pertandingan yang kalau gue bilang sulit untuk diprediksi ya. Kita tahu sendiri bahwa Ajax bisa mengalahkan Madrid di kandang, di tandang, bahkan di kandang kalah, terus diremehkan, dan Juve akan bertemu dengan tim yang berat lah. Karena Juve sekarang gue lihat sangat tergantung dengan Ronaldo. Kita lihat dalam beberapa match mereka sempat kalah lawan Genoa, terus sangat kesulitan. Moiskin, beruntung ada Moiskin yang selalu cetak gol, kemungkinan besar dia akan main di bench. Sementara Ronaldo baru balik, apakah dia langsung bisa on fire atau tidak nggak tahu juga. Dan sepulih apa seorang Ronaldo kita nggak tahu juga. Kalau dia maksa bisa juga dia adalah di babak pertama sudah cedera kembali, ya kan. Nah, Ajax dan Juve ini bermain dengan dua style yang berbeda. Yang jadi masalah dengan Juve dan itu bisa menguntungkan Ajax adalah mereka cenderung dikit-dikit main bertahan. Padahal untuk gue nggak perlu sama sekali. Di 2 kali final mereka main bertahan, 2 kali kalah. Padahal di babak pertama pada saat mereka kalah lawan Real Madrid di final, mereka bermain luar biasa di babak pertama. Kalau mereka berani ngepres di babak kedua, itu mereka akan menang. Di babak pertama harusnya mereka bisa dapat 2 gol lah, tampil dominan. Tapi yang terjadi di babak kedua mereka bermain lebih bertahan. Ini yang harus diwaspadai. Karena Ajax kalau di leg kedua, kalau seandainya di leg pertama kalah Juve, Ajax di leg kedua tidak akan main bertahan seperti Atletico Madrid. Kalau lu main bertahan lawan Juve, lu akan selesai, ya. Jadi di leg kedua pun Juve harus lebih berbahaya. Tapi plus poinnya Juve adalah mereka lebih berpengalaman lah, lebih punya mental. Chiellini malam ini nggak main, gue bilang ini sebuah minus point buat Juve, karena Chiellini salah satu defender yang musim ini main bagus banget, sementara Bonucci masih jauh di bawah performanya. Dan salah satu kekurangan Juve, mereka tidak punya kiper yang hebat ya. Chesney untuk gue kebantu aja dengan defense Juve yang bagus banget. Sementara di tengah, kalau gue bilang minimal Matuidi sama Pjanic harus main. Pjanic untuk gue itu otaknya serangan Juve yang bisa meraih yang bisa melakukan menjadi jembatan antara menyerang dan bertahan, menjadi supplier untuk Ronaldo, Mandzukic dan Dybala. Kalau seandainya mereka main, at least 3 pemain di depan lah. Jadi ya kita lihat siapa yang bermain. Tapi Pjanic untuk gue itu sangat penting. Kalau Pjanic bermain akan menjadi sulit untuk Ajax. Tapi di sisi lain Ajax has nothing to lose. Nothing to lose dalam arti mereka itu kalau kalah pun mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau mereka seandainya nggak lolos ya, dalam arti duit banyak sudah didapatkan. Frenkie de Jong sudah dijual 85 juta, kemungkinan De Ligt juga menyusul dengan 60-70 juta. Ziyech dan Neres kemungkinan juga dijual, belum Kasper Dolberg ya. Tahun ini mereka akan meraup ratusan juta, nggak hanya dengan jual pemain tapi juga di Champions League. Jadi dia nothing tulus lah. Bahkan penggantinya Frenkie de Jong mereka sudah beli, Marin dari Standard Liège. Dan Ajax karena mereka bermain tanpa beban, mereka akan bermain lebih lepas, lebih direct lagi. Kalau seandainya Frenkie de Jong bermain luar biasa, ini akan menjadi masalah untuk pemain tengah Juve. Dia tidak memiliki skill, tapi dia memiliki timing dan visi yang luar biasa. Dengan
pergerakan badan aja dia bisa ngelewatin pemain, dan dia selalu bermain direct, nggak kayak Daley Blind di press dikit ke belakang, tapi selalu mencari pemain tengah. Belum ada Ziyech yang dari sayap kanan selalu nusuk ke dalam, Neres yang memiliki speed, Tadic yang sangat tajam. Kemungkinan besar mereka akan bermain seperti Real Madrid tanpa real striker, false nine, yaitu Tadic, kiri Neres, kanan Ziyech, di tengah Lascione sebagai DM seperti biasa, Frenkie de Jong, motornya, otaknya, dan Donny van de Beek. Van de Beek ini titik yang paling lemah kalau gue bilang, sama Mazraoui di bek kanan dari Ajax, karena dia cuma bisa kerja keras, begitu selalu mendapatkan banyak peluang dan sangat sulit untuk cetak gol. Di kiri, bek kiri Daley Blind kemungkinan besar, kanan Mazraoui ini menyerang oke, tapi bertahan sangat buruk sekali. Gue juga nggak tahu apakah dia akan bermain atau Veltman yang bermain. Tapi kita akan melihat dua style. Gue harap sih Juve tidak bermain bertahan, karena Juve memiliki segalanya untuk bisa bermain menyerang, bahkan di kandang Ajax. Kalau Juve bisa menang malam ini, gue rasa leg kedua selesai. Tapi kalau saatnya Ajax menang, entah itu dengan selisih 1 gol atau apa, ini akan menjadi berat untuk Juve, karena Ajax di away tandang akan bermain jauh lebih bagus daripada Atletico Madrid. Jadi kita lihat match ini sangat penting untuk kedua tim. 50-50, lu jangan tanya skor, gue nggak tahu, kita menikmati aja. Oke, the next match MU Barca. Kalau gue bilang 80% Barca lolos ya. Bukan karena gue nggak suka sama MU, nggak salah. MU di bawah Ole sudah menunjukkan keretakannya dalam 5-8 match terakhir, berapa kali kalah seri, dan sangat tergantung oleh seorang Pogba, seorang Ander Herrera, nggak tahu main atau juga Matic juga. Gue tidak melihat pola Ole memiliki plan A, B, C, dan D. Yang gue melihat Ole memiliki adalah menyerang atau bertahan, udah that's it. Lawan PSG, Barca juga sudah melihat mereka tidak akan membuat kesalahan itu, dan mereka akan mencoba mencuri poin. Kalau kita melihat berapa tahun ke belakang, berapa kali Barca kalah. Lawan PSG kalah 4-0, lawan Roma kalah 3-0. Tapi mereka selalu bisa cetak banyak gol di kandang sendiri. Ini yang jadi masalah. Kalau MU hanya menang 2-1, 1-0 atau seri, selesai. Dan gue tidak melihat MU bisa menang dengan 3-4-0. Kalaupun mereka bermain bertahan dengan counter attack yang bahaya, semoga Barca lebih bisa mengantisipasi hal itu, karena Barca tidak mungkin main bertahan. Kalau bertahan pun lebih ke babak sendiri, babak tengah, untuk mengincar counter attack. Dan Dembele sudah fit, Coutinho, tapi feeling gue dia nggak main. Cuma yang jadi masalah kan si Valverde ini nggak berani menurunkan dua winger dengan Messi tarik ke bawah. Selalu Messi ditaruh di kanan, tapi dia kemana-mana. Jadi serangan itu lebih datang dari sisi kiri daripada kanan. Dan ini sangat bisa diantisipasi oleh MU, memanfaatkan sayap kanan. Dan kalau gue jadi Ole, gue akan taruh Rashford di kanan, karena dia memiliki speed yang luar biasa, di mana Jordi Alba seringkali ke depan, itu bisa dimanfaatkan. Dan MU lebih mengandalkan dengan bola mati, bola atas, dan counter attack. Kalau dari sisi permainan, gue nggak tahu ya, apakah Barca karena bermain away lebih menunggu di garis babak sendiri, atau apakah mereka berani melakukan serangan. Gue nggak yakin Barca akan, mungkin mereka unggul dari sisi ball possession, tapi gue tidak yakin akan banyak, karena mereka tahu bahwa mereka masih bermain di kandang sendiri. Feeling gue mereka juga agak berhati-hati, tidak terlalu banyak frontal. Feeling gue mereka akan lebih bermain di babak sendiri, dan mengandalkan counter attack juga. Ini juga harus diwaspadai. Jadi dari sisi ball possession mungkin 4-5, 5-5, atau bahkan 50-50.
Tapi MU tidak bisa bermain bertahan. MU harus menyerang, harus bisa mencetak gol. 2 gol belum untuk MU belum cukup. Jadi MU juga gue rasa mereka sangat sadar nothing tulus. Mereka harus bermain menyerang. Kalau seandainya MU kalah, there will be no comeback seperti di PSG. Kalau MU sekarang kalah atau bahkan seri pun, MU akan out. Yakin banget. Oke? Sementara itu dulu. Kita lihat kalau seandainya matchnya sangat bagus, gue akan bikin review dalam pertandingan itu. Gue belum tahu yang nonton yang mana. Yang jelas gue mulai dulu dengan Ajax Juve. Gue lihat berapa menit dulu, terus mungkin gue switch ke MU Barca. Kita lihat aja. Oke? Thanks for watching. See you when I see you.